Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Khalid Muhammad. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis PT Bank Jago. Untuk menulis paper ini, saya mendapatkan dosen pengampu. Dosen pengampu tersebut bernama Profesor Dr. Jugianto Hartono, MBA, AK, CMA, CA. Kemudian, pendahuluan latar belakangi dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang tidak terlepas dari peranan sektor keuangan. Layaknya jantung pada tubuh manusia, sektor keuangan pun dianggap sebagai jantungnya perekonomian suatu negara. Nah, kalau dianggap sebagai jantung, maka perbankan sendiri sebenarnya merupakan alat pacu utama roda penggerak perekonomian suatu negara. Penyaluran kredit perbankan kepada lapangan usaha menjadi katalis dalam menunjang struktur permodalan lapangan usaha. Nah, industri perbankan ini di Indonesia terlihat masih sangat menjanjikan. Pada Desember 2019, jumlah bank swasta nasional mendominasi dengan jumlah 60 bank dari total sebanyak 110 bank. Salah satu dari bank swasta konvensional yang menjalankan bisnisnya di Indonesia adalah PT Bank Jago. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 14 Desember 1992. Agar dapat menjalankan bisnis dengan baik, Bank Jago perlu secara berkala mengevaluasi dan mengidentifikasi peluang baru dan ancaman baru yang disebabkan oleh perubahan faktor lingkungan eksternal, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kelangsungan bisnisnya. Dengan merancang strategi yang tepat, diharapkan perusahaan dapat bertahan menghadapi gempuran persaingan bisnis di industri perbankan dan dapat melakukan ekspansi bisnis masa yang akan datang. Kemudian kita beralih ke rumusan masalah. Rumusan masalah terdapat 3, yaitu bagaimana situasi dan faktor-faktor lingkungan eksternal yang dihadapi oleh PT Bank Jago. Yang kedua, yaitu apakah yang menjadi peluang dan ancaman bagi PT Bank Jago dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang ketiga, apa implikasi faktor-faktor lingkungan eksternal bagi PT Bank Jago, serta strategi apa yang tepat dalam diterapkan untuk keberlangsungan bisnisnya. Kita beralih ke tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi situasi dan faktor-faktor lingkungan eksternal yang dihadapi oleh PT Bank Jago. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman bagi PT Bank Jago dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak dari adanya faktor-faktor lingkungan eksternal bagi PT Bank Jago, serta strategi yang dapat diterapkan dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya. Kita beralih ke profil perusahaan. Pada tahun 1992, bank ini resmi beroperasi dengan nama Bank Artos. Pada tahun 2016, Bank Artos resmi listing di BI dengan kode emiten ARTO, ARTO. Pada tahun 2019, terjadi akuisisi sehingga Bank Artos ini berubah nama menjadi Bank Jago. Pada tahun 2020, tepatnya pada April 2020, Bank Arto atau Bank Jago ini naik kelas menjadi Bank Buku 2. Nah, terdapat visi dan misi. Pertama, misi dulu. Misi itu adalah reason for being, alasan mengapa Bank Arto itu ada di Indonesia. Yang pertama, misinya adalah menyediakan layanan transaksi perbankan yang prima dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia serta dunia usaha nasional. Yang kedua, yaitu meyakinkan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan transaksi perbankan dengan bank nasional. Yang ketiga, menjangkau segenap lapisan masyarakat dengan memanfaatkan jaringan mitra usaha melalui sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Yang keempat, melakukan setiap kegiatan perbankan dengan integritas yang luhur. Kemudian visi, kemana arah pandangan perusahaan ini akan menuju, itu akan menjadi bank terpercaya dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha untuk mendukung perekonomian Indonesia yang mandiri. Produk dan layanan dari Bank Jago ini yaitu pertama penempatan dana, yang kedua penghimpunan dana, dan yang terakhir yaitu jasa layanan perbankan pada umumnya. Kita beralih ke analisis. Analisis faktor general business environment terhadap bisnis perusahaan berdasarkan lingkungan ekonomi. Seperti yang kita lihat, pada triwulan 2, perekonomian Indonesia resmi resesi dan mengalami pertumbuhan negatif 3,49% year on year. Jadi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan 3 di tahun 2019. Kemudian kita juga melihat di pojok sebelah kanan bahwa terdapat
bahwa di sini terdapat pertumbuhan kredit yang menurun di area Jawa Barat, salah satu area operasi dari Bank Jago. Kemudian di tabel ini juga kita melihat ada peningkatan dari non-performing loan yang terjadi pada bank-bank di area Jakarta. Jadi tabel ini untuk area Jakarta. Jadi istilahnya di sini terjadi resesi ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 yang berdampak masif terhadap bisnis perusahaan. Ya, kemudian kita beralih ke peluang dan ancaman. Dari peluang yang pertama yaitu terdapat perbaikan pertumbuhan PDB pada triwulan 3 meskipun masih bernilai minus. Nah, bertumbuhnya ekonomi ini tentu memerlukan modal. Nah, perbankan sebagai lembaga penyalur modal dan kredit tentu akan mendapatkan angin segar di sini. Peluang yang kedua yaitu adalah adanya stimulus dari kebijakan moneter di saat pandemi ini. Yang pertama yaitu pelonggaran rasio loan to value atau LTV, injeksi likuiditas besar-besaran ke pasar uang dan perbankan, dan yang terakhir yaitu penurunan nilai GWM atau giro wajib minimum perbankan. Dari peluang tersebut terdapat juga ancaman. Yang pertama itu terjadinya penurunan suku bunga BI 7-day repo rate atau BI 7-day RR 4 kali hingga Juli 2020, masing-masing sebesar 25 bps atau poin hingga menjadi terakhir sebesar 4%. Dan ancaman yang kedua yaitu pandemi ini menyebabkan tutupnya berbagai lapangan usaha, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan bagi para pelaku usaha. Hal ini berujung pada penundaan pembayaran kewajiban, sehingga hingga dapat menyebabkan gagal bayar. Hal ini akan menyebabkan penurunan pada net interest margin yang diterima oleh perusahaan. Kita beralih ke implikasinya. Implikasinya, yang pertama yang harus dilakukan oleh Bank Jago yaitu mereview kembali komponen BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional karena terjadi lonjakan BOPO dari 146,46% pada kuartil 2 2019 menjadi 203,35% di kuartil 2 2020. Kemudian meninjau kembali restrukturisasi kredit terhadap debiturnya untuk mengurangi resiko kenaikan rasio NPL. Rasio NPL yang stabil, terutama di masa pandemi ini, tentu akan memberikan sentimen positif bagi Bank Jago di mata investor. Dan yang terakhir yaitu Bank Jago sebaiknya berekspansi dengan menambah jumlah kantor operasionalnya dan outlet mini. Bisa jadi nanti di mall atau di area-area yang ramai dan berfokus pada bisnis produk digitalnya. Kita beralih ke lingkungan yang kedua yaitu hukum bisnis di Indonesia. Isu yang lagi hangat-hangatnya kita dengar yaitu hukum investasi ini adalah penandatanganan UU Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi. UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk menyederhanakan tumpang tindih dan birokrasi yang berbelit dalam berinvestasi di Indonesia. Omnibus Law ini juga akan membersihkan waktu bagi investor untuk membuka usaha di Indonesia. Salah satu poin perubahannya yaitu salah satunya lagi yaitu penyederhanaan syarat yang diperlukan untuk melakukan investasi pada sektor tertentu seperti perbankan dan perbankan syariah. Nah, kita bisa lihat di sini peluangnya yaitu penyederhanaan aturan investasi melalui Omnibus Law juga akan mengurangi hambatan bagi Bank Jago dalam mengimplementasikan konsep perbankan digital inovatif yang akan dicanangkan mereka. Yang kedua yaitu Bank Jago bisa mendapatkan dana modal tambahan melalui landasan hukum yang sah, seperti melakukan reissue saham baru sehingga membantu permodalan perusahaan, menambah modal inti untuk sehingga dapat steady atau stabil dalam menciptakan ekosistem perbankan digital yang inovatif. Dari peluang tersebut juga terdapat ancaman, yaitu hukum pasar modal memperbolehkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan take over atau mengambil alih perusahaan melalui mekanisme yang resmi, seperti akuisisi, dengan menjadi pemegang saham pengendali. Yang kedua yaitu kurangnya fleksibilitas perusahaan untuk segera menanggapi isu-isu yang terjadi di lingkungan bisnis. Seperti yang kita tahu, kalau perusahaan sudah perusahaan publik, segala keputusan yang bersifat strategis, keputusan bisnis, harus melalui RUPS dan melibatkan voting dari pemegang saham mayoritas dan minoritas. Jadi
mereka harus rapat dahulu baru bisa memutuskan sesuatu. Jadi kurang fleksibel di sini. Implikasinya yaitu dalam jangka pendek perlu diantisipasi Omnibus Law ini terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Pemetaan yang akurat dan cepat tanggap dalam membantu perusahaan menciptakan strategi bisnis yang baru untuk menambah daya saing dan daya tarik perusahaan di mata investor, debitur, dan nasabah. Dalam jangka menengah dan panjang, PT Bank Jago perlu menyiapkan SOP dan tenaga kerja yang berfungsi khusus untuk meninjau secara berkala mengenai kesesuaian implementasi ekosistem perbankan digital inovatif ini dengan landasan hukum terkait perbankan digital. Karena ini merupakan hal yang baru, sehingga aturannya sangat mungkin akan berubah atau ditambah ke depannya. Lingkungan yang ketiga yaitu hukum bisnis internasional. Nah, isu lingkungan hukum bisnis internasional dihadapi oleh PT Bank Jago ini sebenarnya hanya terdapat pada variabel Foreign Direct Investment atau FDI. PT Bank Jago belum dapat beroperasi secara internasional karena PT Bank Jago masih perbankan dengan buku 2, yang berarti hanya dapat melakukan kegiatan operasional di dalam negeri. Peluang yaitu adanya landasan hukum yang memperbolehkan asing untuk berinvestasi langsung atau FDI kepada PT Bank Jago. Mereka bisa menjadi investor asing, turut mengembangkan bisnis perbankan PT Bank Jago dengan menjadi salah satu pemilik sahamnya. Yang kedua yaitu PT Bank Jago berpeluang untuk berekspansi ke luar negeri kalau mereka bisa meningkatkan modal inti perusahaan dengan menjadi bank buku 3, minimal buku 3. Ancamannya yaitu apabila Bank Jago gagal memenuhi ekspektasi perkembangan bisnis yang diinginkan oleh investor, investor tersebut dapat menjual kepemilikannya. Yang kedua, ancamannya yaitu Bank Jago dapat sekali turun status menjadi bank buku 1 atau bahkan BPR apabila modal inti perusahaan terus-menerus akibat beberapa faktor yang tidak dapat diantisipasi oleh perusahaan. Implikasinya, dalam jangka pendek, PT Bank Jago perlu mematangkan konsep perbankan digital, termasuk mempromosikan produk andalannya agar dapat mengukur seberapa besar risiko yang mungkin terjadi akibat peralihan konsep perbankan ini. Dalam jangka menengah dan panjang, perusahaan berkewajiban secara hukum dan aturan untuk menginformasikan dan signaling prospek perusahaan ke depannya. Baik signal itu atau menginformasikannya melalui laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan-laporan lainnya yang terkait dengan prospek dan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Kita beralih ke lingkungan demografi. Seperti kita lihat, tingkat pengangguran tetap terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan terus turun dalam dalam 3 tahun terakhir. Data ini didapatkan pada Februari 2020, tepat sebulan sebelum adanya pandemi COVID-19. Kemudian Indonesia juga mengalami bonus demografi dengan penduduk kategori usia produktif yaitu 15-64 tahun sebanyak 185 juta jiwa. Selain itu, pandemi COVID menurunkan pendapatan masyarakat di Indonesia, baik mereka yang tergolong berpendapatan rendah sampai dengan mereka yang berpendapatan tinggi. Peluangnya yaitu bonus demografi Indonesia dalam meningkatkan peluang bagi Bank Jago untuk menambah market share melalui produk tabungan atau produk investasinya. Peluang yang kedua yaitu bonus demografi juga menciptakan penambahan suplai tenaga kerja, bahkan cenderung oversupply. Oleh karena itu, Bank Jago dapat merekrut tenaga kerja berkualitas dengan gaji yang standar tanpa perlu menawarkan atau mengiming-imingi dengan gaji yang tinggi, karena banyaknya tenaga kerja siap pakai. Ancamannya yaitu penurunan pendapatan dari masyarakat akan berpengaruh pada jumlah uang yang dapat ditabung oleh masyarakat. Nah, ancaman yang kedua yaitu penurunan pendapatan masyarakat juga berimbas pada penurunan pendapat para pelaku usaha atau bisnis, sehingga menurunkan juga kemampuan mereka, solvency ratio mereka dalam membayar hutangnya. Hal ini akan menyebabkan penurunan net interest margin yang dibarengi dengan implikasi bisnisnya,
yang perlu diantisipasi dalam jangka pendek, yaitu memanfaatkan penambahan tenaga kerja jumlah siswa pakai sehingga menjadi peluang bagi penambah tenaga kerja yang berkualitas, terutama bila ingin melakukan ekspansi. Yang kedua itu dampak jangka menengah dan panjang yang perlu diantisipasi. Antisipasi adalah komposisi pegawai berdasarkan usia dan area bisnis baru yang akan dijamah. Karena menambah area baru, yaitu sektor perbankan dengan teknologi inovatif, membutuhkan infrastruktur yang baik dan R&D yang memadai. Hal ini juga membutuhkan tenaga kerja yang paham dengan teknologi informasi. Kita lanjutkan. Untuk lingkungan sosial budaya, yaitu isunya terdapat adanya globalisasi sehingga memudahkan terjadinya penetrasi budaya asing dalam budaya masyarakat lokal. Globalisasi juga terhubung dengan perkembangan teknologi suatu negara. Dengan perkembangan teknologi inilah ciptakan modernisasi atas kebudayaan tradisional yang dianut oleh masyarakat berbagai daerah. Derasnya arus globalisasi akibat teknologi yang berkembang pesat turut mengubah budaya dan gaya hidup masyarakat hingga nilai yang dianut oleh masyarakat. Peluangnya yaitu dampak dari globalisasi dan modernisasi memberikan peluang bagi Bank Jago untuk menambah dan menerapkan nilai positif bagi budaya kerja PT Bank Jago. Yang kedua yaitu majunya teknologi juga mempermudah akses informasi terutama informasi yang berkaitan dengan perbankan. Masyarakat tentu sudah melek teknologi sehingga membutuhkan fasilitas perbankan yang juga mendukung perkembangan teknologi tersebut. Ancamannya yaitu dampak dari globalisasi dan modernisasi ini mengancam kemajuan teknologi. Ternyata apabila budaya yang diserap oleh PT Bank Jago adalah budaya yang bernilai negatif. Yang ancaman kedua itu, jika perusahaan tidak memetakan secara tepat kebutuhan masyarakat, maka perubahan konsep bisnis menjadi digital innovative banking yang menggunakan aplikasi dan ekosistem teknologi yang canggih, malah akan menghabiskan sumber daya namun tidak mampu menambah atau menarik minat investor, nasabah, atau debitur. Implikasinya dalam jangka pendek, PT Bank Jago harus menekankan budaya kerja yang positif untuk dicontoh, yang dilakukan mulai dari top level manager, sehingga menjadi panutan bagi karyawan-karyawan yang berada di PT Bank Jago. Dalam jangka menengah dan panjang, PT Bank Jago perlu memperhatikan perkembangan modernisasi perbankan dan mengevaluasi dan mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat secara berkala. Evaluasi berkala, penambahan fitur yang dibutuhkan berdasarkan feedback pelanggan, serta melakukan kerjasama dengan fintech untuk mengerjakan sistem pembayaran non-tunai merupakan salah satu opsi yang bisa dilakukan. Kemudian lingkungan politik nasional yaitu isu tiga lembaga ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif terkadang tidak selalu sejalan dengan keinginan masyarakat. Ini menjadi hambatan karena menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Nah, kemudian juga terkadang partai politik memiliki agenda yang berbeda dengan agenda nasional yang sedang dicanangkan pemerintah. Ini yang harus diantisipasi oleh PT Bank Jago agar dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan normal. Peluang yaitu strategi politik dari presiden petahana yang memasukkan saingan politiknya dalam lembaga eksekutif dengan menjadi menteri itu menyebabkan kondisi politik yang relatif stabil. Hal ini akan memastikan kelangsungan stabilitas ekonomi. Yang kedua yaitu PT Bank Jago mendapatkan dukungan aturan yang dibentuk pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional yang salah satunya membahas industri perbankan. Dukungan penuh dari pemerintah ini menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi Bank Jago. Ancaman pergantian pemimpin dari masing-masing lembaga seperti adanya pemilu, pilkada, ini membuat perubahan peraturan yang sudah ada. Sehingga perubahan ini dapat bersifat total di mana seluruh aturan cabut atau sebagian. Ancaman yang kedua yaitu dalam proses pergantian masing-masing lembaga pemangku kepentingan ini sering juga timbul dalam prosesnya itu timbul gejolak politik seperti adanya demonstrasi atau tuntutan hukum dan lain sebagainya. Implikasinya dalam jangka pendek, Bank Jago harus meyakinkan pemerintah bahwa dukungan yang diberikan pemerintah sudah tepat bagi perkembangan usaha yang dilakukan PT Bank Jago. Dalam jangka menengah dan panjang, PT Bank Jago harus mengantisipasi perubahan kondisi politik akibat pilpres atau pilkada, pemilihan DPR, MPR, atau penggantian pemimpin MA, MK selaku lembaga yudikatif. Kemudian lingkungan teknologi. Isunya yaitu beberapa perkembangan teknologi telah menyebabkan mulai penggunaan teknologi yang dengan frekuensi yang lebih sering atau lebih banyak sekaligus lebih advance atau lebih maju. Untuk industri perbankan, beberapa aplikasi pembayaran online dibangun untuk meraup untung dengan implementasi transaksi non-tunai ini. Peluangnya yaitu memanfaatkan evolusi teknologi untuk mengurangi kepadatan kerjaan yang bersifat rutin, seperti setoran manual yang digantikan dengan ATM setor tunai.
atau membayar dengan menggunakan teknologi QR Code atau fingerprint. Yang kedua yaitu PT Bank Jago dapat segera meluncurkan launching aplikasi LFS-nya untuk mendapatkan feedback sehingga mereka bisa menambahkan feedback tadi ke dalam aplikasinya. Hal ini akan meningkatkan peluang Bank Jago menambah market share. Ancaman yaitu teknologi perbankan memiliki risiko melekat berupa adanya celah keamanan data teknologi, di mana ada peluang bocornya data pelanggan akibat hacker yang meretas data. Ancaman yang kedua yaitu terjadinya persaingan perbankan dalam merambah teknologi digital inovatif, seperti yang dilakukan oleh PT Bank Jago akibat tingginya profitabilitas, karena ini masih berupa blue ocean dalam mengimplementasikan digital platform tadi. Terus implikasi bisnisnya, dalam jangka pendek, Bank Jago perlu melakukan investasi dalam mengelola ekosistem perbankan digital dan inovatif. Yang kedua yaitu bisnis perbankan merupakan salah satu bisnis yang mengedepankan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, PT Bank Jago harus memastikan keamanan data pelanggan. Jangka menengah dan panjang, ekosistem teknologi digital inovatif perlu di-maintenance berkala agar tetap stabil dan selalu siap ketika dibutuhkan pelanggan untuk bertransaksi. Lingkungan alami, isunya yaitu lingkungan alami kan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan entitas untuk menjalankan bisnis. Ada yang concern karena bisnis ini memiliki efek samping berupa pencemaran air, udara, tanah, maupun suara. Nah, hal ini dalam jangka panjang dapat menimbulkan beberapa hal negatif seperti peningkatan biaya investasi bagi perusahaan yang menerapkan green technology. Kemudian, peningkatan komponen biaya pertanggungjawaban untuk mengatasi limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada peluang yaitu teknologi digital inovatif yang akan segera diimplementasikan oleh Bank Jago ini memberikan penghematan penggunaan kertas untuk print out kegiatan transaksi, baik yang berasal transaksi via ATM atau ketika memberikan pelayanan perbankan di banknya sendiri. Yang kedua yaitu memberikan daya tawar bagi Bank Jago dalam mensyaratkan adanya green financing bagi perusahaan maupun retail yang menginginkan pembiayaan atau memberikan suku bunga yang berbeda bagi pelaku usaha yang mengikuti ketentuan green financing ini. Ancamannya dari alam, Kota DKI Jakarta yang digunakan sebagai kantor pusat baru PT Bank Jago itu rentan mengalami gangguan alam seperti banjir, sehingga dapat mengakibatkan gangguan operasional, karena area perkantoran seringkali tidak dapat dimasuki sama sekali. Yang kedua yaitu adalah bencana alam juga berupa longsor yang mengancam kantor cabang yang berada di area Jawa Barat. Nah, pada Januari sampai November 2019 terdapat 478 kasus longsor di Provinsi Jawa Barat. Aplikasinya, ya dalam jangka pendek, Bank Jago perlu melakukan penyesuaian SOP mitigasi risiko bencana yang mungkin terjadi selama melakukan kegiatan bisnis. Dan jangka menengah dan panjang, Bank Jago perlu selalu menganggarkan dana CSR untuk membantu masyarakat terdampak langsung maupun tidak langsung atas kegiatan bisnis PT Bank Jago. Yang ketiga yaitu harus menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Seharusnya PT Bank Jago mampu menerapkan aturan Green Company dengan cara mengurangi pemakaian kertas untuk bertransaksi atau mencetak laporan dan mengganti dengan fitur email instan. Lingkungan yang terakhir yaitu lingkungan pemerintahan, yaitu isunya ketika menjalankan bisnis suatu area, pelaku usaha akan terikat pada peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat, selama tidak bertentangan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Nah, pelaku usaha perlu memetakan menyesuaikan bisnis yang dilakukan agar selaras dengan agenda yang sedang dijalankan pemerintah. Kalau terjadi pertentangan, bisa diasumsikan bahwa perusahaan tidak dapat menjalankan bisnis dengan normal, bahkan kita dapat berhenti total. Peluangnya itu adanya support dari pemerintah melalui Bank Indonesia dalam hal sistem pembayaran non tunai sebagai salah satu program PEN merupakan peluang bagi PT Bank Jago untuk merealisasikan platform aplikasi digitalnya. Kedua yaitu pemerintah melalui BI menyepakati penurunan GWN dan LTV rasio perbankan sehingga memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi Bank Jago untuk memberikan pinjaman modal yang sedianya dicadangkan untuk GWN dan LTV bisa diberikan kepada pengusaha atau segmen pasar yang dituju. Ancamannya, seperti yang kita ketahui, birokrasi di pemerintahan ini bertumpang tindih dan berlapis-lapis ya, sehingga pengajuan perizinan terkala terlalu bertele-tele dan makan waktu, sehingga dinilai tidak praktis. Ancaman yang kedua yaitu penurunan kebijakan pemerintah untuk menurunkan BI 7-day repo rate menjadi 4% juga berdampak pada penurunan suku bunga di Bank Jago, terutama suku bunga tabungan.
Implikasi bisnisnya, yaitu Bank Jago perlu menanggapi regulasi pemerintah yang menurunkan BI secondary repo rate dengan melakukan penyesuaian suku bunga agar tetap kompetitif dengan bank bersaing sehingga market pasar tidak tergerus. Bank Jago dapat dengan leluasa mengembangkan inovasi dan layanan produk perbankan digital miliknya karena mendapatkan support dari pemerintah melalui Bank Indonesia. Kesimpulannya, terdapat 6, yaitu yang pertama Bank Jago mendapatkan pressure tentu dari 9 lingkungan eksternal bisnis. Yang kedua yaitu pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 dan mulai mewabah sejak Maret ini turut mempengaruhi berbagai aspek dan variabel dari 9 lingkungan bisnis umum yang ada ini. Masih terbatasnya jumlah kantor operasional PT Bank Jago menyebabkan pangsa pasar yang dikuasai belum mampu menjangkau area-area strategis yang padat penduduk. Yang keempat, identifikasi peluang dan ancaman yang telah dilakukan menunjukkan bahwa setiap lingkungan eksternal memberikan dampak yang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang terhadap kelangsungan bisnis PT Bank Jago. Yang kelima, terdapat 3 lingkungan eksternal menjadi lingkungan dominan yang mempengaruhi kelancaran dan keberlangsungan bisnis Bank Jago, yaitu faktor lingkungan tersebut adalah faktor lingkungan ekonomi, faktor lingkungan demografi, dan faktor lingkungan teknologi. Yang terakhir, perbankan digital inovatif sedang gencar-gencar diterapkan oleh hampir seluruh perbankan di Indonesia. PT Bank Jago yang memulai terlebih dahulu perlu secara cepat dan tepat menerapkan konsep bisnis perbankan digital inovatif miliknya, sehingga nggak kesusul oleh perbankan yang lain. Saran ada 3, ya Bank Jago berpeluang melakukan ekspansi membuka kantor cabang di beberapa provinsi yang padat penduduk seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang kedua, Bank Jago harus melakukan identifikasi detail dan mendalam, mereview lebih dalam lagi prospek dari 3 lingkungan bisnis eksternal yang dominan tadi dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan. Bank Jago saat ini sedang mendapatkan support dari pemerintah dalam pengembangan bisnis perbankan digital dan sistem bayaran tunai. Peluang ini harus segera direalisasikan dalam waktu secepatnya, selagi pemerintah masih terus memberikan support yang memadai bagi PT Bank Jago. Mungkin itu presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.